Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Kembali lagi di channel digital bersama saya Asep Saifur Rahman. Dan dalam video kali ini kita akan memulai seri baru, yaitu bagaimana cara memilih artikel yang dikirim pada jurnal terakreditasi Sinta. Dalam memilih jurnal terakreditasi Sinta, kita akan mencoba yang pertama, kita akan mendaftarkan dulu sebagai penulis atau sebagai author. Kita akan coba register pada jurnal terakreditasi Sinta tersebut. Dan sekaligus di bagian akhir kita akan mengirim artikel pada jurnal terakreditasi Sinta tersebut. Tahapan awal dalam memilih jurnal adalah kita masuk ke dalam websitenya Sinta Ristek BRIN dulu. Jadi untuk apa? Untuk mengecek jurnal itu apakah terakreditasi Sinta 1, 2, atau seterusnya sampai dengan 6. Nah, apa keuntungannya? Di dalam website ini Bapak Ibu bisa melihat impact faktornya. Jadi impact factor itu menentukan tingkat kesukaran salah satunya untuk mengirim artikel pada jurnal tersebut. Misalkan di sini di Sinta 2 antara jurnal penelitian dan pengembangan pertanian yang dimiliki oleh Kementerian Pertanian dengan Economy Development Analysis Journal memiliki impact factor yang berbeda, yaitu 25 dan 19. Kemudian kalau Bapak Ibu sudah memiliki tujuan gitu ya, jurnal yang akan dipilih, misalkan saya sebagai atau home base-nya di ilmu komputer, saya di Universitas Pakuan memiliki jurnal komputasi, misalkan saya bisa mengklik di sini jurnal komputasi, dan jurnal komputasi ini memiliki impact faktornya 0,77, H-index-nya 3, jumlah citasinya 52. Di bawah ini masih banyak lagi gitu ya, di bawah ini, dan di sini kalau diurutkan ada di nomor 3. Nah, lalu kita klik saja judul jurnal tersebut. Kenapa? Karena di sini ketika kita ingin masuk ke website jurnal tersebut, tinggal diklik di bagian pojok bagian kiri. Maka kita akan masuk ke jurnal komputasi, jurnal ilmiah ilmu komputer dan matematika miliknya Universitas Pakuan. Lalu di sini kita akan coba register terlebih dahulu, karena tadi setelah kita memilih jurnal pada jurnal terakreditasi Sinta, kita akan login. Tetapi kita tidak bisa login kalau kita belum register. Jadi kita harus daftar terlebih dahulu. Bagaimana cara mendaftarnya? Baik, Bapak Ibu tinggal ikuti saja. Misalkan saya akan menggunakan username. Misalkan di sini username author. Contoh ini ya Bapak Ibu. Username author, kemudian passwordnya. Kemudian di sini salusan itu gelar di awal, kemudian NIM-nya misalkan saya pilih Maria gitu ya, Maria Kuntari misalkan, Kuntari, ini Maria Kuntari, kemudian inisialnya MK gitu ya, program studinya misalkan ilmu komputer, FIPA, universitas. Nah, tinggal tuliskan saja. Kemudian di sini ada signature, tidak diisi juga tidak apa-apa. Tapi kalau email ini harus, misalkan maria1@email.com. Kemudian di sini konfirmasi lagi email.com. Nah, di sini orchid. Nah, Bapak Ibu, ini orchid karena
untuk jurnal di sini tidak diharuskan, boleh Bapak Ibu tidak mengisi, tapi sebaiknya Bapak Ibu memiliki ORCID, jadi register terlebih dahulu di sini. Nah, format penulisannya seperti ini, http://orchid.org, ini nomor registernya, lalu masukkan ke sini. Kemudian URL-nya diisi oleh link kalau Bapak Ibu memiliki website. Kemudian nomor teleponnya 08 misalkan 9882355 gitu misalkan. Di sini alamatnya Jalan Gaharu gitu. Nomor 5 Kota Bogor misalkan. Kota Bogor. Lalu di sini country-nya kita tulis Indonesia gitu ya. Indonesia. Dan di sini konfirmasi, kalau ingin melihat hasil konfirmasinya terkirim di email, maka send me a konfirmasi email. Kemudian register as, register as ini menentukan Bapak Ibu posisi di dalam jurnal. Kalau sebagai autor, maka diklik autornya, tapi kalau sebagai reviewer, maka klik reviewernya. Nah, kalau reader itu notifikasi setiap publikasi jurnal akan masuk ke dalam email Bapak Ibu. Kalau sudah, maka kita register. Di sini terlihat bahwa email address field do not match. Jadi intinya kita harus memperbaiki emailnya ya. Di sini email, karena yang atas mail, yang bawah email. Tidak match gitu ya. Register. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, setelah itu apakah registrasi ini berjalan sesuai atau tidak, kita melihat. Nah, ternyata sudah selesai. Nah, selanjutnya tahap terakhir kita akan mencoba mengirim artikel, karena kita masih 0 yang aktif, artinya belum mengirim. Ketika kita akan mengirim, kita mulai submission checklist. Jadi kita klik dulu semua di sini perintah dan penjelasan di sini kita checklist. Kemudian comment for editornya, misalkan mohon dicek artikel yang saya kirim misalkan. Nah, lalu di sini save and continue. Nah, di sini ada 5 tahapan Bapak Ibu. Jadi kita akan selesai mengirim artikel apabila sampai nomor 5. Jadi ini baru tahap kedua, upload submission, artinya mengirim artikel. Misalkan saya akan mengirim artikel, ini contoh ini ya Bapak Ibu, ini contoh, lalu upload, pastikan berjalan sampai muncul ukuran dari si file tersebut. Lalu kita lihat sudah sesuai, lalu kita save and continue. Baru yang berikutnya adalah enter metadata. Di dalam enter metadata, pastikan bahwa penulis itu tercantum di metadata. Artinya kalau Bapak Ibu menulis artikel itu sebanyak 3 orang, maka di sini pastikan ada 3 orang. Kalau 2 orang, misalkan saya tambahkan 1 lagi, misalkan namanya Anissa, kemudian Rizky gitu ya, emailnya Anissa, kemudian afiliasinya program studi matematika gitu. FMIPA Institut gitu, dan seterusnya. Di sini country-nya Indonesia, ini Indonesia, kemudian departemennya masukkan, dan di sini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Apakah penulis pertama sebagai corresponding author atau penulis kedua? Misalkan penulis pertama sebagai principal kontak, maka di sini yang di checklist warna biru yang pertama. Kemudian di sini tuliskan judul, ini contoh judulnya, kemudian abstraknya. Abstrak itu bisa diambil dari tulisan artikel yang Bapak Ibu tinggal copy paste aja. Abstrak dalam bahasa Inggris ya. Kemudian di sini keywordnya
kita tanda pemisahnya misalnya dari koma, kemudian di sini referensinya silakan Bapak Ibu masukkan semuanya dengan cara copy paste. Kalau sudah save and continue, maka terlihat bahwa tinggal upload suplemen file. Artinya kirim artikel yang menjadi suplemen. Misalkan Bapak Ibu menulis artikel pada jurnal ini, ada beberapa program di luar tulisan jurnal, misalkan ingin memberikan program itu sebagai suplemen pada artikel yang dikirim, maka Bapak Ibu tinggal choose filenya, maka diambil salah satu di sini. Nah, itu misalkan. Lalu kalau sudah upload, lalu save. Dan kalau Anda ingat tidak ada pun, tinggal save and continue, tidak ada masalah. Dan di sini konfirmasi untuk memastikan ini melakukan pembayaran. Kalau jurnal berbayar, maka di sini finish, mohon dicek artikel yang saya kirim, dan di sini ketika sudah sesuai, maka artikel itu akan selesai dikirim. Dan mohon memastikan dengan Ibu Dinar sebagai salah satu bagian dari editorial tim dalam jurnal komputasi. Baik Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu misalkan ingin kembali lagi, silakan Bapak Ibu ke sini lagi. Jadi jelas di sini bahwa yang aktifnya ada 1, dan kalau Bapak Ibu ingin mengirim kembali, maka tinggal new submission. Baik, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Ini adalah seri pertama. Bagi yang menyukai silahkan like and subscribe. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu, mudah-mudahan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.